Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwarana Fitria, NPM 1905 10 60 170, Prodi Teknik Pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Carnot dan mesin pendingin. 1. Siklus Carnot. Siklus Carnot adalah sebuah siklus reversibel yang pertama kali dikemukakan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824, seorang insinyur Prancis. Mesin teoritis yang menggunakan siklus Carnot disebut dengan mesin Calor Carnot. Siklus Carnot yang dibalik dinamakan dengan siklus Carnot terbalik, dan mesin yang menggunakan siklus Carnot terbalik disebut dengan mesin refrigerasi Carnot. Siklus Carnot merupakan suatu siklus termodinamika yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isokorik. Siklus adalah suatu rangkaian sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali kepada keadaan semula. Misalnya, terdapat suatu siklus termodinamika yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isokorik. Sistem menjalani proses isotermal dari keadaan A sampai B, kemudian menjalani proses isobarik untuk mengubah sistem dari keadaan B ke keadaan C. Akhirnya proses isokorik membuat sistem kembali ke keadaan awalnya. Proses dari A ke keadaan B, kemudian ke keadaan C, dan akhirnya kembali ke keadaan A menyatakan suatu siklus. 2. Tahapan siklus Carnot. Siklus Carnot terdiri dari 4 tahapan. 1. Ekspansi isotermal reversibel, di mana material menyerap kalor Q1 dari reservoir kalor pada temperatur T1 dan sistem melakukan kerja. 2. Ekspansi adiabatik reversibel, di mana working substance berkurang temperaturnya dari T1 menjadi T2 dan sistem melakukan kerja. 3. Kompresi isotermal reversibel, di mana working substance melepaskan kalor Q2 ke reservoir dingin dengan temperatur T2 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Yang keempat, kompresi adiabatik reversibel, di mana working substance dikembalikan ke keadaan awal. Temperatur sistem berubah dari T2 menjadi T1 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Keempat proses di atas dapat dilukiskan dalam bentuk diagram P versus V seperti di bawah ini. 3. Mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan mesin yang berfungsi untuk memindahkan panas dari lingkungan bersuhu rendah ke lingkungan bersuhu tinggi. Mesin pendingin dapat dibayangkan sebagai mesin kalor yang beroperasi secara terbalik. Mesin pendingin merupakan alat untuk mengawetkan makanan yang dinilai praktis, murah, dan tidak berubah rasa, serta membutuhkan waktu relatif cepat dibandingkan proses pengawetan lainnya. Beberapa mesin pendingin biasanya kita gunakan antara lain. 1. Kulkas. Kulkas atau lemari pendingin adalah sebuah alat rumah tangga listrik yang menggunakan refrigerasi untuk menolong pengawetan makanan. Gulungan pendingin biasanya berada di dalam kulkas, sedangkan gulungan kondensor berada di luar kulkas. 2. AC. AC adalah sistem atau mesin yang dirancang untuk menstabilkan suhu udara kelembapan suatu area, atau yang digunakan untuk pendinginan maupun pemanasan, tergantung pada sifat udara waktu tertentu. 3. Pompa kalor.
Pompa kalor adalah mesin yang memindahkan panas dari satu lokasi ke lokasi lainnya menggunakan kerja mekanis. Pompa kalor biasanya digunakan di daerah bermusim dingin. Prinsip kerja pompa kalor mirip seperti mesin pendingin. Bedanya, mesin pendingin merupakan alat yang digunakan untuk mendinginkan ruangan, sedangkan pompa kalor digunakan untuk menghangatkan ruangan. Jika usaha W yang dilakukan kepada sistem adalah selisih kalor yang diserap reservoir suhu rendah Q2 dengan kalori yang dilepaskan di reservoir suhu tinggi Q1, sehingga W sama dengan Q1 kurang Q2. Keterangan W sama dengan usaha, Q1 sama dengan kalor masuk atau diserap reservoir tinggi, Q2 sama dengan kalor keluar atau dibuang reservoir rendah. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.